Selamat datang di podcast kami yang selalu membahas isu-isu penting seputar topik yang sangat krusial, bullying pada anak usia dini, khususnya di lingkungan Taman Kanak-kanak TKPKK Glodok. Kita akan mengulas bagaimana TKPKK Glodok menghadapi dan mencegah praktek bullying. Bersama kami Ibu Wulan, mohon perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru TKPKK Glodok, saya Bu Wulan, akan menjawab podcast kali ini. Apakah ada bullying di sekolah? Tentunya ada ya. Langsung saja, bisakah Bu Wulan jelaskan definisi bullying yang relevan di TKPKK Glodok? Apakah ada perbedaan signifikan dengan sekedar konflik antar anak usia prasekolah? Saya akan menjawab. Tentu ada bullying di sekolah ya. Langsung saya contohkan saja. Di lembaga kami TKPKK Glodok itu ada satu anak yang kebiasaan di rumah itu tidak diajak mengobrol oleh orang tua. Jadi untuk kosakata atau kata-kata kebiasaan berbicara setiap harinya di lingkungannya itu pakai bahasa Jawa, tapi dianya itu pakai bahasa Melayu atau bahasa Malaysia karena terbiasa melihat TV, tontonan TV itu acara Upin Ipin, dan dia terbawa sampai di sekolah, sampai di lingkungannya itu bicaranya pakai bahasa Melayu. Jadi untuk teman-temannya itu sering mengejekkan dia kalau bicaranya itu pakai bahasa Melayu. Jadi dia itu kalau diejek temannya itu dia sedih, kadang nangis sampai tantrum, sampai sehari itu biasanya dari pagi kalau sudah ada yang mengejek itu dari pagi sampai mau pulang itu sudah tidak mau mengikuti kegiatan di sekolah. Berdoa itu sudah diam saja sampai pulang biasanya. Menarik sekali. Lalu apa saja indikator atau perilaku spesifik dan staf di TKPKK Glodok sebagai korban maupun pelaku? Untuk jawaban dari pertanyaan kedua, kami dari guru-guru dan rekan guru, yang pertama kita lakukan adalah memberitahu orang tua untuk di rumah itu jangan dibiasakan melihat televisi tontonan bahasa Melayu. Boleh melihat tapi jangan sering-sering. Dan yang paling penting adalah sering-sering mengajak berbicara atau mengobrol dengan bahasa sehari-hari, bahasa biasa seperti bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Dan kalau di sekolah sebagai guru kan sudah tahu bahwa anak ini ada kebiasaan yang tidak baik. Jadi kita sebagai guru harus sering-sering juga mengajak mengobrol di sekolah dengan pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, dan mengarahkan anak agar tidak berbicara dengan bahasa Melayu karena itu bukan bahasa kita, maksudnya bukan bahasa sehari-hari di lingkungan kita. Dan untuk yang teman-teman yang mengejek, kita kasih tahu pelan-pelan bahwa mengejek teman itu adalah suatu yang tidak baik atau bisa disebut dengan bullying. Itu kan tidak baik. Jadi kita kasih tahu pelan-pelan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan di sekolah, di lingkungan maupun dimanapun itu tidak boleh. Kita semua adalah teman, kita semua adalah sayang teman dan tidak boleh saling mengejek. Iga, bagaimana cara membedakan antara kenakalan spontan anak dengan pola perilaku bullying yang disengaja dan berulang di lingkungan TKPKK Glodok? Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu contoh perilaku bullying yang disengaja atau yang sering dilakukan, yaitu ada satu anak ada satu anak
itu kan bertetangga dengan si tadi yang dapat bullying ya, itu sudah tahu kalau bahasa di rumah seperti itu. Untuk anak-anak yang lain kan tidak tahu. Jadi itu ada satu anak sebagai apa ya, ibaratnya provokator atau yang mengajak teman-temannya untuk mengejek si anak tersebut. Contohnya itu loh, kan namanya Ica. Apa Ica itu loh, kalau di rumah itu pakai bahasanya itu bahasa Melayu. Biasanya diejek-ejek, menirukan pakai bahasa Melayu gitu. Untuk perilaku anak yang berulang atau disengaja, yaitu ada satu anak yang apa bisa juga disebut jahil ya. Itu biasanya kalau dia jalan atau sedang apa itu tangannya nggak bisa diam, atau bisa pegang temannya atau apa. Biasanya itu kalau ada temannya main suka dijahili. Terima kasih untuk wawancara pagi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.